Shalom semuanya, sobat MBC yang online ataupun yang di onsite. Sebelumnya dari MBC mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Ya, jadi di hari ini di minggu awal pertama kita sungguh mengucap syukur ya udah kita lewatin 1 tahun sebelumnya dengan masa-masa pandemi saat ini. Namun hari ini kita masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Ya, sebelumnya mari kita bersatu dalam doa dulu. Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami sudah melewati Tuhan tahun 2021 Bapak. Dan hari ini Tuhan, ini adalah minggu pertama Tuhan di tahun 2022 Bapak. Kami semua mengucap syukur kami ada di tempat ini, baik di onsite ataupun teman-teman yang ada di online Bapak. Kami masih dapat beribadah kepada-Mu. Kami masih dapat memuji dan menyembah-Mu Yesus. Biarlah Tuhan ibadah ini Tuhan menjadi awal tahun ini Tuhan kami akan menjalankan tahun 2022. Biarlah Bapa kami memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa yang dalam nama Putra Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita semua mengucap syukur ya. Kita sudah melewati tahun 2021 walaupun dengan masa pandemi yang seperti ini, dengan kondisi yang sangat sulit. Namun masa-masalah yang mudah kita lewati, Tuhan tahu semuanya. Dan sekarang kini kita akan menjalankan awal yang baru di tahun 2022. Ya, kita akan menghadapi hal-hal yang tidak terduga di kedepannya. Tapi Tuhan tahu, Dia sudah merencanakan semuanya dalam kehidupan kita. Kita harus menyerahkan semuanya dalam kehidupan kita. Kita angkat lagu pujian. Bapa, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Dia tahu dalam kehidupan kita. Dan kita percaya Dia pasti akan membukakan jalan, memberikan kita jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi dengan hati yang bersungguh-sungguh. Kita katakan, Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih
setia sampai akhir hidupku. Bukan setia Tuhan pada panggilan-Mu Tuhan, karena kami ada sampai hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan kami Tuhan. Engkau panggil kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan memuji Tuhan. Kami akan memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan tahun baru ini Tuhan menjadi semangat yang baru untuk kami Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu lebih dan lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan memuji-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Ya, haleluya. Haleluya. Masih lemas. Kalau saya bilang haleluya, puji Tuhan. Kalau puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita hari ini di minggu pertama kita masuk ke tahun yang baru, kita harus memiliki semangat yang baru, yang lebih semangat. Ya, kita akan menghadapi, walaupun nanti ke depan kita nggak tahu bakal menghadapi masalah apapun dalam kehidupan kita, tapi kita tahu Allah kita itu selalu ada dalam kehidupan kita. Ya, kita walaupun banyak masalah yang akan menjatuhkan kita, kita harus tetap bangkit. Ya, kita akan bangkit, kita akan katakan Tuhan adalah Raja kita. Ya, kita nyanyikan bukan bangkit. Waktu
tetap bangkit karena kita harus lebih semangat untuk memuji Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan bangkit serukan nama Yesus karena dia adalah nama yang sangat berkuasa. Kita sebut namanya, kita kalahkan semua masalah di dalam dunia ini. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam renungan Tuhan. Biarlah hati kita tetap tertuju pada Tuhan. Apapun itu, kita harus berserah semuanya. Dia ada di tempat ini. Kita semua mengucap syukur untuk semua hal yang sudah terjadi di tahun 2021, bahkan di tahun-tahun sebelumnya juga. Kami siap di tahun 2022 ini. Tapi kami percaya Bapa, tanpa ada kuasa-Mu, tanpa ada Roh-Mu yang menuntun kami Tuhan, kami bukanlah siapa-siapa di sini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau beserta kami Tuhan Yesus. Bersamamu
kami percaya Bapa Tuhan ada dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua pergerakan dunia, teguhkan hatiku, Engkau yang berdikah, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat kami, Juru Selamatku. Hari ini kami mau sama-sama kembali lagi. Sebelum kami mempercayakan di 2022 ini, kami mau lebih dulu bersandar, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam firman-Mu. Kami percaya hari ini Tuhan akan kembali bicara. Curahkanlah Tuhan isi hati-Mu kepada kami. Dan kami juga siap untuk memberikan respon sebagai manusia yang telah Engkau panggil, telah Engkau tebus. Kalau hari ini kami masuki 2022, ini adalah satu anugerah Tuhan yang besar. Ini adalah satu kesempatan yang indah untuk kami sama-sama boleh lagi untuk melayani Tuhan di 2022. Bapa, hari ini firman-Mu akan berbicara kepada kami. Tuhan, tolong hamba-Mu ini. Tolong juga setiap kami yang di sini maupun juga yang di rumah. Kami juga semua yang menonton. Kami semua yang hari ini ibadah, baik secara onsite maupun secara online. Kami sama-sama dilawat oleh Roh Kudus-Mu. Tuhan bicara kepada kami. Tuhan bicara kepada kami. Kami siap Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudari. Shalom Bapak Ibu Saudari Jemaat MBC, Sobat MBC, Shalom. Shalom. Yang di rumah juga Shalom. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Senang sekali hari ini ya, sebagai satu hari yang luar biasa, satu hari yang istimewa. Boleh katakan ke kiri, kanan, depan, belakangnya katakan selamat baru, selamat tahun baru, pengharapan yang baru. Amin. Yes, ya. Selalu ada pengharapan yang baru Bapak Ibu Saudari. Dan kita bersyukur kalau hari ini bisa menapakkan kaki di 2022. Ya, ini adalah satu sukacita ya. Saya merasa Bapak Ibu Saudari ini tahun yang penuh dengan anugerah ya. Tahun yang penuh dengan pengharapan, tahun yang penuh dengan sukacita. Sekalipun ada orang yang meramal bahwasanya ya hari-hari tidak semakin baik dan lain sebagainya, prediksi apapun. Tetapi kita percaya Bapak Ibu Saudari, kita sebagai orang-orang yang ditebus, yang dipilih oleh Tuhan, kita selalu punya pengharapan di dalam Dia. Amin. Kita selalu punya pengharapan. Dan ini satu hal yang sangat penting untuk kita alami di dalam kehidupan kita. Kita membangun setiap hari itu di dalam satu pengharapan. Sekalipun dunia setiap hari selalu memberitakan hal-hal yang kurang enak didengar. Ya, sekalipun mungkin investasi sedang mengalami satu penurunan dan katanya ada ledakan yang akan membuat beberapa jenis investasi akan menjadi abu dan arang katanya. Tetapi kita percaya Bapak Ibu Saudari, di dalam segala bentuk prediksi-prediksi seperti itu kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudari. Nah Bapak Ibu Saudari, hari ini saya mau mengawali dengan satu tema yang menarik,
yang saya rindu ini juga akan menghantar kita masuk ke 2022, dan kedepannya kita juga akan terus menjalani tema ini sebagai satu tema yang akan kita lakukan di setiap hari kita. Itulah panggilan sorgawi, Bapak Ibu Saudari. Panggilan sorgawi ini bicara tentang satu panggilan yang bersifat khusus tetapi juga umum. Ya, setiap manusia secara umum punya panggilan, tetapi hari ini saya mau ngajak kita untuk melihat sesuatu panggilan yang sifatnya itu khusus. Kenapa khusus? Karena memang Bapak Ibu Saudari, Tuhan itu juga memanggil kita secara pribadi. Dia menyebut kita dengan nama kita masing-masing. Artinya apa? Artinya Tuhan itu mengenal Anda dan saya itu secara utuh. Tuhan itu mengenal saya dan saudara itu secara menyeluruh. Saya mau tanya dulu, memasuki tahun 2022. Ada nggak yang tahu sekarang berapa jumlah rambut di kepalanya? Ada, dapat bonus. Ada yang tahu? Yang di rumah? Pernah hitung nggak? Ini 2022. Pernah hitung nggak? Berapa jumlah rambut di kepala kita? Pernah? Entah lagi iseng-iseng hitung. Ya, kalaupun pernah, ya saya pikir Bapak Ibu Saudari, kita mungkin nggak berpikir sedetil itu ya. Kita mungkin nggak pernah memikirkan, iya juga ya, berapa ya jumlah rambut di kepalaku ya. Tapi kalau saya tanya, berapa di antara Bapak Ibu Saudari sini yang menghitung jumlah rekening di bank? Ada? Aku diem semua ini. Pasti ada. Ya, jumlah saham, jumlah kripto koin yang ada di penghujung 2021 masuk 2022 pasti ada. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudari, apapun yang menjadi satu perhatian kita, saya yakin dan percaya jumlah rambut di kepala kita Tuhan tahu, Tuhan menghitung. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudari, kita bersyukur ya, kita punya Tuhan yang mengenal kita secara pribadi. Ya, saya tadi waktu di awal jumpa dengan saudara Dodo, ya Leonardo, wah saya surprise. Ya, kenapa saya surprise? Saya pikir ini orang bule dari mana gitu. Rupanya memang, wah ini Dodo ya. Udah ada satu makeover perubahan. Saya berharap tadi ada pasangannya calon boksu, saya mau menikah. Gitu. Sedap banget itu, rupanya masih jomblo juga deh. Aduh kalau begitu ini nggak apa-apa Do, mungkin entah di sini ada yang tertarik ya, kecuali jangan yang di belakang sana Do, sudah ada yang punya itu. Canda. Ya, saya pikir juga tadi Stephen datang, boksu perkenalkan, ini calon saya gitu ya. Atau Wawa, boksu perkenalkan, tahun baru pacar baru ya. Wah ini langsung jadi panas ini. Ya Bapak Ibu Saudari, ya it's okay ya, bukan it's okay bawa pacar barunya, enggak. Tapi maksudnya memang hidup kita itu selalu dari tahun ke tahun tuh ada perubahan ya, pembenahan. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara 2021 Bapak Ibu kata apa yang mewakili di 2021? Baik, sangat baik, how, atau apa? Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini saya mau membawa kita kembali melihat ke dalam satu pengharapan. Ya, satu pengharapan yang baru ya. Satu pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan kita, di dalam penebus kita. Apa itu? Panggilan surgawi. Bapak Ibu Saudara, saya ngajak kita buka Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Kita buka bersama-sama Alkitab kita, baik yang di rumah maupun yang di sini. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai ayat 14. Dua ayat yang sangat menarik yang Paulus tulis ketika dia sedang berada di dalam penjara. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Kalau sudah dapat saya bacakan untuk kita semua jemaat Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudari, saya yakin dan percaya Anda dan saya tidak senang kalau saudara dipanggil bukan dengan nama saudara. Betul ya?
Kita semua pasti punya nama, punya identitas, dan itu menggambarkan siapa diri kita. Kalau dia namanya Andrew, kita akan panggil dia Andrew ya. Sekalipun mungkin ada bilang Andrew, tapi dia Andrau gitu ya. Logatnya beda ya. Tapi setiap kita akan dipanggil sesuai dengan nama kita. Setiap kita akan dipanggil sesuai dengan identitas kita. Nah, Bapak Ibu Saudari, setiap kita identitas itu menggambarkan siapa diri saudara dan diri saya. Tetapi hari ini ketika kita bicara tentang panggilan sorgawi, Bapak Ibu Saudari, ada dua hal yang sangat prinsip yang kita mau belajar hari ini ketika kita bicara tentang panggilan sorgawi. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, kita orang percaya yang menerima panggilan sorgawi itu kita harus tahu yang memanggil kita itu adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Inilah yang Paulus beritakan dalam bagian ini. Tuhan memanggil saya dan saudara. Ini sesuatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudari. Tetapi Bapak Ibu Saudari, masalah panggilan itu enggak main-main, Bapak Ibu Saudari. Ya. Orang enggak sepele ketika dia bicara tentang personal dia, Bapak Ibu Saudari. Tetapi tentu terlepas dari itu, Bapak Ibu Saudari, kita harus mengerti bahwasanya ketika Tuhan memanggil saya dan saudara, maka panggilan Tuhan itu memang sangat personal, Bapak Ibu Saudari. Tetapi juga Anda dan saya harus ingat yang memanggil itu adalah Tuhan yang menciptakan saya, Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau Tuhan yang menciptakan kita itu, yang memanggil kita, ini satu panggilan yang memang maka disebut dengan panggilan sorgawi. Kalau bicara tentang panggilan sorgawi, Bapak Ibu Saudari, ini bicara tentang satu panggilan kekekalan. Ini bicara tentang rencana Allah yang akbar. Ini bicara tentang rencana Allah yang menyentuh saya, yang berhubungan dengan saudara-saudari seiman yang lain, dan berhubungan dengan kosmik ya, alam semesta. Karena Bapak Ibu Saudari, kita adalah bagian di dalamnya. Tetapi ada hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudari, ketika bicara tentang panggilan sorgawi ini, Paulus menggambarkan panggilan ini memang sangat personal. Karena Paulus sendiri pun punya pengalaman dengan Tuhan secara personal. Kapan Paulus mengalami panggilan dengan Tuhan? Waktu dia punya rencana untuk mempersekusi, bahkan mengeksekusi orang-orang Kristen yang ada di Damsyik. Bukan hanya itu saja, dia mau menghancurkan yang namanya kekristenan di seluruh dunia ini. Karena dia menganggap bahwasanya pemberitaan tentang Yesus itu adalah sesuatu pemberitaan yang tidak benar. Tetapi Bapak Ibu Saudari ingat, ketika Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik, dia mendapat satu sinar kemuliaan. Kemudian dia terjatuh dari kudanya dan dia melihat Yesus dan dia mendengar Yesus. Disitulah titik balik, titik babak utama yang baru yang Paulus alami sebagai seorang pelayan Tuhan. Dia dipanggil di situ. Dan Paulus sempat bertanya, siapakah engkau? Lalu Yesus berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Yang menggambarkan bagaimana suara orang-orang Kristen itu langsung, Bapak Ibu Saudari, terkoneksi dengan Sang Pencipta. Kenapa demikian? Karena memang Bapak Ibu Saudari, panggilan surgawi itu selalu akan mengkoneksikan persekutuan antara saya dengan saudara-saudari yang lain. Karena yang memanggilnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Itu yang disebut dengan satu tubuh. Nah, kita minggu depan ada pernikahan kudus. Ini juga yang saya akan bagikan bicara tentang satu tubuh itu. Ada connect ya, terhubung Bapak Ibu Saudari. Ada satu kesatuan, tidak bisa berdiri sendiri dia Bapak Ibu Saudari. Dia bersifat personal tetapi bersifat juga terkoneksi. Kenapa? Karena yang memanggilnya adalah Yesus, Tuhan. Bapak Ibu Saudari, gereja itu digambarkan Yesus sebagai kepala, kita sebagai gereja itu sebagai tubuh. Ya. Saya nggak pernah lihat Bapak Ibu Saudari kalau misalnya tangan kita luka, set gitu. Lalu yang ini bilang, syukurin lo, gitu. Nggak mungkin ya. Kalau tangan kita luka entah kiri atau kanan, tergores saja, kena pisau lagi potong bawang mungkin ya, ibu-ibu yang masak ya, atau mungkin matanya pedas kena bawang, itu semua pengaruh ke seluruh tubuh. Itulah gambaran. Kenapa? Karena kita punya kepala yang terkoneksi. Itulah Yesus. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudari, panggilan surgawi itu Anda dan saya harus tahu yang memanggil kita itu siapa? Tuhan Yesus secara pribadi. Ini panggilan yang luar biasa.
Minggu lalu kita juga melaksanakan baptisan kudus. Ya, artinya apa? Seseorang yang dibaptis itu, Bapak Ibu Saudari, bukan hanya masalah bicara tentang airnya, tetapi ini bicara tentang bagaimana dia menjadi satu, terhisap dengan tubuh Kristus. Dan dia mau mengumandangkan bahwasanya seseorang yang menerima baptisan itu, dia telah menyerahkan hidupnya kepada Yesus sebagai yang memanggil dia. Bapak Ibu Saudari, ini panggilan surgawi ini nggak main-main. Ini panggilan langsung Yesus yang panggil. Yesus yang panggil. Yesus yang panggil. Yesus yang panggil. Bapak Ibu Saudari, ada di sini yang pernah ikut latihan kemiliteran, pernah dididik di keluarga militer, istri saya, atau pernah dididik di keluarga yang menerapkan ya pola kemiliteran, Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu Saudari, kalau di dalam korps kemiliteran, saya tahu betul Bapak Ibu Saudari, kalau yang namanya atasan pimpinan, ya jabatannya lebih tinggi yang mengumandoi satu jenjang, satu divisi di bawah tanggung jawab dia, maka seseorang yang mendengar suara atasannya itu memanggil, dia harus bilang apa? Siap, lalu dia ngomong ya. Siap, ya posisi siap tuh dia juga nggak tiduran, dia langsung begini. Siap, komandan, siap. Izin bicara, siap, gitu ya, betul ya? Siap. Dan itu langsung respon loh. Dipanggil, ya. Misalnya siapa? Saya jangan nama di sini lah. Udah komit saya. Misalnya dipanggil, Didi, nggak ada Didi di sini. Didi, ya, siap. Didi lompat, siap. Lompat dia betul. Didi, duduk. Ini kayak anjing ya. Enggak, tapi Bapak Ibu Saudari ini bener loh. Bukan masalah bukan melatih anjing gitu, bukan. Tapi maksudnya siap ya, soal jawabnya siap ya. Siap apa gitu. Ada perintahnya apa. Itu manggil dia nama. Dan orang yang dipanggil itu dia selalu katakan dia siap, dia ready, respon. Cepat gitu. Nggak lama-lama gitu. Nggak lama-lama Bapak Ibu Saudari. Nah Bapak Ibu Saudari ini apalagi kalau kita bicara tentang panggilan surgawi. Maka kalau saudara-saudari tahu tentang panggilan surgawi ini, saudara akan memahami, oh yang panggil saya Tuhan. Maka respon saudara apa? Ada lagu dulu, lagu sekolah minggu, lagu lama ya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Masih tahu nggak lagu itu? Itu lagu yang sangat legendaris. Mungkin sudah mulai dilupakan. Lalu apa di situ? Ku jawab tidak, enggak kan gitu. Versi baru mungkin. Atau tunggu ya Tuhan gitu. Tapi lagu itu ada makna teologisnya Bapak Ibu Saudari. Artinya kalau Tuhan yang panggil tuh nggak ada kata tidak loh. Kalau Bapak Ibu Saudari lihat ya, ini nggak main-main. Bahkan orang yang berani berkata tidak akan berkata iya. Kenapa? Karena di dalam panggilan Tuhan itu terletak satu kuasa, otoritas, ada wibawa, ada satu dorongan. Saya Bapak Ibu Saudari lihat ya, di dalam Alkitab memang ada satu nabi yang cukup khusus ya, namanya Yunus. Ya. Ini bukan Yunus yang di sana, itu lain. Ya. Ini Yunus yang memang betul-betul ya mungkin agak gimana ya, memang agak unik ini ya, Nabi Yunus ini ya. Ini satu-satunya nabi yang berani berkata no. Ya. Dia bilang disuruh pergi ke Tarsus, dia pergi ambil tiket, dia suruh pergi ke Niniwe, dia ambil pergi ke lain tempat. Ya. Satu tempat yang dari utara ke selatan gitu, sengaja gitu. Tapi Bapak Ibu Saudari, Anda perhatikan, Yunus yang unik begini aja, tetap hidupnya itu dikasih hikmat oleh Tuhan untuk mengerti apa panggilan Tuhan. Karena panggilan Tuhan ini Bapak Ibu Saudari ini bicara tentang hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan itu apa sih? Ada yang boleh tahu nggak? Kira-kira kalau hatinya Tuhan itu isinya apa? Pernah nggak Bapak Ibu Saudari? Ini bicara panggilan Tuhan, ini kepotong nggak usah gini, ketinggian. Kalau bicara hatinya Tuhan, ya ini bicara panggilan Tuhan, ini juga bicara tentang hatinya Tuhan. Bapak Ibu Saudari tahu nggak hatinya Tuhan itu apa? Kalau jeroan hati tahu pasti. Mungkin kemarin tahun baru makan. Tapi Bapak Ibu Saudari tahu nggak hatinya Tuhan itu apa? Ada yang nguap pula di sana. Gede pula.
Hatinya Tuhan tuh apa sih? Hah? Kasih, Bapak Ibu Saudari. Inilah yang kemudian diajarkan Tuhan kepada Yunus. Sehingga ya Yunus pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, untuk memberitakan pertobatan. Dan orang-orang Niniwe bertobat. Nah, bukannya Yunus senang orang bertobat, malah dia kesal. Lalu duduk dan meminta Tuhan biarkan dia mati. Lalu Tuhan menumbuhkan ya pohon jarak untuk menutupi panas terik matahari. Dan pohon jarak itu, melalui pohon jarak itu, Yunus belajar satu panggilan Tuhan, tetapi juga dia belajar juga panggilan surgawi itu bicara tentang hati Tuhan. Lalu Tuhan katakan begini, engkau waktu pohon jarak itu yang mulai memikat hati Yunus mati, yang Yunus kesel, lalu Tuhan bilang, kepada pohon jarak yang engkau sendiri tidak tanam, ya, engkau begitu mengasihi, apalagi aku mengasihi orang-orang yang berada di kota Niniwe itu. Ribuan banyaknya. Anda tahu, ini hati Tuhan. Ini hati Tuhan yang mengasihi, Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau bicara tentang panggilan surgawi, terkoneksi pribadi, terkoneksi dengan yang lain, dan Anda harus tahu, panggilan Tuhan ini bicara tentang hati Tuhan yang mengasihi. Amin. Hati Tuhan yang mengasihi, Bapak Ibu Saudari. Saya rindu MBC ini jadi satu komunitas yang di dalamnya itu penuh dengan hati Tuhan. Amin ya. Hati yang mengasihi, Bapak Ibu Saudari. Saya waktu merintis ulang MBC ini, Bapak Ibu Saudari, bersama kita ya. Ini yang saya pikir tidak boleh kita hilang. Ya. Dari tadi kita mulai ibadah ketawa-ketawa. Nanti pulang juga ketawa-ketawa. Makan ketawa ya. Waktu sedih ada juga yang nangis, nggak apa-apa, kita nangis ya. Tapi nangis pun bisa ketawa gitu ya. Ya, yang penting jangan nanti saya lihat di luar ketawa sendiri, jangan ya. Itu nggak boleh. Tapi Bapak Ibu Saudari, ini sebenarnya gambaran dari kasih gitu. Saya rindu, saya tetap selalu berpijakan kepada dasar ini Bapak Ibu Saudari, kasih. Anda kalau mengasihi itu, kasih itu Bapak Ibu Saudari, dia selalu terkoneksi sekali lagi. Kita nggak bisa bilang aku mengasihi, tapi hidupnya itu berpusat kepada diri sendiri, itu nggak mungkin. Makanya panggilan surgawi itu Bapak Ibu Saudari, dia selalu kasih tapi terkoneksi. Kasihnya itu selalu dinyatakan, diberikan. Bahkan yang paling hebat luar biasa, baru kita rayakan peristiwa Natal. Kasihnya itu memberi hidupnya, dirinya sebagai korban di atas kayu salib. Anda bisa bayangin nggak hati Tuhan? Saya kadang-kadang heran Bapak Ibu kalau ada misalnya gini, semakin Anda mengasihi Tuhan, tapi kasih terhadap sesama itu kurang gitu. Kepekaan terhadap sesama itu kurang. Kepekaan terhadap panggilan Tuhan itu kurang. Nanti saya bahas di poin keduanya tentang tujuan dari panggilan surgawi itu apa. Tetapi Anda dan saya harus tahu nih dasarnya ini Bapak Ibu Saudari, panggilan surgawi itu Allah memanggil saya dan saudara dengan sangat pribadi dan terkoneksi dengan orang lain. Lalu panggilan itu punya dasar kasih. Karena hati Allah kasih, karena Allah adalah kasih. Bukan di dalam diri Allah mengandung kasih, bukan. Tetapi di Allah itu adalah kasih, dialah sumber kasih, dialah yang memberikan kasihnya kepada saya dan saudara. Jadi gereja itu seharusnya jadi wadah tempat di mana kasih Allah itu dibagikan, dialiri, dibagikan. Makanya gereja seharusnya adalah tempat di mana kita paling mau pergi, Bapak Ibu Saudari. Dan ini yang sangat penting, Bapak Ibu Saudari. Amin ya. Yang di rumah juga, ya sambil masak boleh, tapi fokus. Sambil ngapain juga boleh, tapi fokus. Kasih, jangan lupa, panggilan Allah, Allah memanggil kita. Hati Allah yang penuh kasih ini tidak boleh hilang. Kalau Anda Bapak Ibu Saudari, apa sih yang bedakan gereja dari organisasi yang lain? Nggak ada bedanya Bapak Ibu Saudari, betul nggak? Nggak ada bedanya. Kalau kita kehilangan hal ini, nggak ada bedanya. Ini adalah garam. Ini adalah satu hal pondasi bangunan yang paling penting. Itu sebabnya Paulus, dia begitu mengasihi jemaat di Filipi, apapun kondisinya dia tetap membagikan nilai-nilai ini. Dan Paulus adalah saksi hidup.
Dia adalah orang yang menerima kasih Allah. Seharusnya dia dihukum. Seharusnya dia menerima hukuman kekal. Tetapi Paulus tidak demikian. Dia merespon, dia menerima cita kasih Tuhan. Dia secara personal dipanggil oleh Tuhan. Sehingga tadinya jadi penganiaya jemaat, dia berubah menjadi orang yang memberitakan gospel, the gospel, memberitakan kabar baik. Kabar baik itu berisi tentang panggilan Allah dan hati Allah. Panggilan Allah itu bicara tentang satu kerajaan, kingdom authority. Dialah yang memanggil kita, dialah yang berotoritas. Dia panggil saudara dan saya. Ini tidak boleh hilang dari gereja. Ini dasar yang sangat penting. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudari, kalau Allah yang menguasai hidup saya dan saudara, dia memanggil saya dan saudara, maka Bapak Ibu Saudari, di 2022 ini, bilang kiri kanannya, Allah di pihak kita. Lalu dengan tegas tatap saudaramu, no fear. Amin. Nggak takut. Saya nggak tahu apa sih yang jadi ketakutan Bapak Ibu Saudari. Boleh sharing nggak? Boleh sharing nggak? Apa yang jadi ketakutan Bapak Ibu Saudari yang di rumah? Banyak sekali Bapak Ibu mungkin. Ya. Ada mungkin orang yang tidak takut di bidang finansial, tetapi di bidang relasi dia takut. Ada orang yang mungkin tidak takut di bidang relasi, tetapi di bidang finansial dia takut. Ada mungkin orang yang macam-macam ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudari, Anda punya ketakutan di bidang apa? Nah Bapak Ibu Saudari, kalau saudara dan saya memahami panggilan surgawi ini, karena Allah yang memanggil, lalu saya pribadi terkoneksi dengan sesama, lalu Allah itu adalah kasih, saya percaya saya berada di tangan pribadi yang penuh dengan kasih, maka saya pikir hidup kita itu paling tenang Bapak Ibu Saudari. Itu sebabnya pemazmur bukan tanpa dasar dan alasan. Di dalam Mazmur pasal 23, dia tulis apa di bagian terakhir itu? Sekalipun aku berjalan dalam apa? Lembah. Anda tahu nggak lembah kekelaman? Kekelaman itu menggambarkan tentang satu kondisi yang paling berat, paling gelap, paling hitam dalam hidupmu. Tapi di situ pemazmur katakan apa? Aku binasa? Enggak. Dia katakan apa? Aku tidak. Lalu apa alasannya? Sebab? Yes. Amin Bapak Ibu. Buksu, aku lagi dalam lembah kegelapan nih. Begini-begini Buksu. Gimana kira-kira? Perkatakanlah janji Tuhan seperti pemazmur. Karena pemazmur pada waktu itu juga mengalami lembah Bapak Ibu. Banyak lembah dia harus alami. Tapi Anda tahu, Daud menjadi kuat. Dia berhasil. Bahkan dia tidak mengalahkan Saul yang mengejar-ngejar dia dengan cara yang sama seperti Saul rancangkan. Daud pada akhirnya menjadi raja. Setelah dia menjadi raja pun banyak peristiwa terjadi. Dia juga pernah gagal. Tetapi Anda dan saya harus tahu, waktu Allah di pihak kita, waktu Allah yang menyatakan tangannya terhadap kita, mengasihi kita, dia akan pulihkan saudara dan saya. Amin. Inilah janji Tuhan di 2022. Saya tadi renung waktu pas kita saudara Wawa bawa pujian ya penyembahan, saya merenung di 2021 ini saya juga punya kegagalan. Ya, tidak ada orang yang nggak punya kegagalan di masa lalu, benar ya. Tapi saya jadi kuat melalui pujian dan juga firman Tuhan pada hari ini. Ada Tuhan, biarkan Tuhan yang menolong saudara dan saya mengatasi rasa takutmu, kecemasanmu, kegagalanmu. Bilang kiri kanannya, no fear. Amin. Ya, jangan takut. Karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan yang menolong kita. Pak Pendeta, tapi aku sudah hancur. Biasanya kalau orang frustasi begitu ngomongnya. Agak ditekan lalu belakangnya pas hancur. Tapi aku sudah gagal. Tapi aku sudah diputusin. Tapi aku sudah, apa lagi?
di tahun 2021 ini. Anda dan saya punya Tuhan. Dia panggil saudara dan saya. Tuhan akan menggantikan yang lama. Dia akan memberikan yang baru. Amin. Dia akan memberi engkau kekuatan. Amin. Dia akan menyertai engkau. Amin. Dia akan menguatkan engkau. Amin. Dia akan menyatakan kasih karunia-Nya. Apapun Tuhan bisa lakukan untuk hidup saudara dan saya. Amin. Percaya kita. Ini bukan saya yang ngomong Bapak Ibu. Kalau saya ngomong nggak apa-apa lah. Anda bisa nggak percaya. Ini firman yang hidup. Dan banyak hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi, rasul-rasul punya pengalaman tentang hal ini. Termasuk Paulus. Dia lagi di penjara loh dia. Dia bisa ngomong begini, punya pengharapan luar biasa. Kenapa? Karena dia paham betul siapa yang dia sembah. Itulah Yesus. Bahkan dia katakan, hal yang paling mengerikan terhadap nasib manusia itulah maut. Maut sendiri pun tidak berkuasa atas hidupnya. Dia tetap percaya Tuhan yang luar biasa ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, panggilan Allah itu bicara tentang tujuan ke depan. Tujuan ke depan ini bicara tentang apa? Tentang menyenangkan hati Tuhan. Tentang tujuan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Bapak Ibu Saudari, Anda harus tahu ketika saudara dan saya dipanggil oleh Yesus Raja di atas segala raja, maka saudara dan saya punya tujuan yang baru, yaitu memuliakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang Paulus katakan dari Allah dalam Yesus Kristus. Satu panggilan, memperoleh hadiah kepada tujuan, memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Sehingga dia tahu tujuannya itu ke depan. Dia melihat Yesus. Tujuan Yesus dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudari, biarkan Tuhan mengambil alih hidupmu. Amin ya. Sekalipun ini gampang dikatakan, sulit untuk dilakukan. Betul nggak? Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudari dalam bagian yang mana yang kita belum serahkan kepada Tuhan. Tapi saya rindu Bapak Ibu Saudari, kita punya kerinduan yang besar. Kalau kita mau memenuhi panggilan Allah, tujuan Allah dalam hidup setiap kita, maka kita harus betul-betul menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, kalau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berarti kita harus mau menanggalkan yang di belakang. Apa itu? Dosa, kepahitan, dendam, amarah. Hal-hal yang bertentangan dengan panggilan surgawi itu harus Anda dan saya tanggalkan. Dan ini setiap hari Bapak Ibu Saudari sebagai satu pergumulan. Paulus juga mengalami pergumulan itu. Itu dia katakan apa? Aku juga ya nggak merasa bisa menangkap jati. Dia katakan dia juga pernah gagal. Dia tahu hidup dia itu seperti apa. Dia pernah berantem dengan Barnabas masalah apa? Yohanes Markus berkaitan dengan pelayanan perjalanan misi yang pertama. Karena Yohanes Markus meninggalkan Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misi yang pertama. Masuk perjalanan misi yang kedua, si Yohanes Markus ini mau ikut lagi, tetapi Paulus katakan tidak boleh karena dia sudah dianggap gagal, tidak setia di dalam pelayanan. Tetapi Barnabas mau ngajak dia. Akhirnya mereka berpisah. Ya, akhirnya Paulus pergi dengan Silas, Barnabas dengan Yohanes Markus. Dengan Petrus juga dia pernah berselisih paham. Nah, Bapak Ibu Saudari, tapi sekalipun demikian, Paulus dia tetap punya komitmen menjalankan tujuan ilahi. Itu komitmen dia. Dia mau melayani Tuhan. Dia bayar harga. Dia melayani Tuhan. Melayani lebih sungguh. Bapak Ibu, sekarang banyak banget tuh godaan untuk kita pergi meninggalkan panggilan surgawi ini. Bener loh, banyak kali godaannya. Bener nggak? Banyak loh. Berapa banyak anak-anak Tuhan akhirnya menyimpang, melenceng. Gak lagi mengejar panggilan surgawi. Itu sudah kuno panggilan surgawi itu. Sekarang udah zamannya Boksu 5.0. Yeah. Sekarang udah zamannya Boksu. Gak lagi itu. Sekarang udah zamannya Boksu. Gak lagi seperti itu. Pendeta, sekarang udah zamannya. Ya. Nggak lagi kejar panggilan surgawi. Berapa banyak orang yang menyimpang. Bapak Ibu Saudari. Tapi kita harus tahu.
Tujuan Allah memanggil kita supaya kita mengarahkan diri kita kepada panggilan surgawi itu. Melayani. Saya senang ya. Di MBC ini luar biasa anak-anak mudanya. Bilang kiri kanannya, Anda hebat. Lalu tanya, kenapa? Karena Tuhan Anda hebat. Amin. Aku kemarin senang sih, ya. Ada salah, nggak usah saya sebut lah, nanti dia terbang bola ya. Saya di MBC ini nggak apa-apa. Bahasanya gini, nggak digaji, ya. Tapi saya tahu upah saya nanti di surga. Haleluya. Bilang kiri kanannya, siapa tuh? Kelihatannya kayak apa ya? Ya Muksa dengerin tapi Muksa di hati terenyuh gitu. Terenyuh dalam hati seneng gitu. Wow, inilah kalau kita punya panggilan surgawi seperti itu Bapak Ibu Saudari. Melayani, melayani, melayani. Ya, lagi sakit pun di sini ya udah melayani. Lagi pusing di sini udah melayani. Lagi kempes di sini melayani. Kempes di sini melayani. Besar pun nggak apa-apa melayani. Artinya Bapak Ibu Saudari, kalau Anda punya tujuan ilahi, apapun yang terjadi dalam hidupmu, kembalikan lagi fokusmu. Kembalikan lagi tujuanmu. Apa? Melayani. Apakah Tuhan nggak tahu kondisi hidupmu? Tahu. Apakah Tuhan nggak peduli dengan hidupmu? Dia peduli. Tapi sekarang Tuhan tanya, mau nggak tujuan itu nggak bergeser? Tujuan itu nggak boleh bergeser. Kalau hari ini Anda pun, ya saya bilang, yang sudah punya pasangan, ya nggak boleh tujuannya bergeser. Kalau Anda sudah berpasangan, nggak usah bicara tentang ini. Mulai bergeser saja orientasi hidupmu dari pacarmu. Wah itu bahaya. Artinya panggilan surgawi ini sangat serius. Anda dan saya harus komitmen. Tahu komitmen? Ini nilai kedua di MBC Bapak Ibu Saudari. Kadang saya heran ya, gimana ya? Ini saya di 2022 ini saya mau sedikit kasih gambaran Bapak Ibu. Kenapa sih kadang-kadang orang Kristen sulit bertumbuh? Ini selalu masalahnya Bapak Ibu Saudari. Omong kosong deh, sorry saya bilang ya. Saya bilang nih sangat serius, jadi tolong simak baik-baik. Buka telinga sekalipun mungkin Anda agak panas ya. Omong kosong Anda mau bisa bertumbuh kalau Anda nggak komitmen. Nggak mungkin. Hari ini pun Anda kalau membangun satu hubungan, berpacaran, mau menikah, kalau dapat laki-laki, calon pasutri, calon suami istri, kalau nggak komitmen, lebih bagus nangis sekarang selesaikan. Daripada nanti nangis yang akan datang. Komitmen itu penting Bapak Ibu Saudari. Panggilan surgawi itu tujuan Allah itu adalah satu hal yang sangat penting, itu butuh komitmen. Kalau tidak komitmen, pasti mundur Bapak Ibu Saudari. Pasti sulit kita untuk bisa bertumbuh, berkembang. Saya sekarang menerapkan satu metode konseling yang memang nggak terlalu lama juga gitu. Jadi 1-2 jam saya akan selesaikan gitu. Dan saya akan kasih tugas. Kenapa? Karena ini yang saya mau kejar, komitmen. Dalam pelayanan juga kita harus membangun komitmen. Pribadi juga kita harus bangun komitmen. Tanpa komitmen, Anda dan saya tidak akan bertumbuh. Memang kita percaya anugerah Tuhan. Justru anugerah Tuhan itu membawa kita menjadi lebih komitmen. Jangan dibalik. Udah ngalamin anugerah, malah makin gak komitmen. Kan anugerah. Ini keliru Bapak Ibu Saudari. Justru karena kita ngalamin anugerah Tuhan, kita makin berkomitmen. Inilah panggilan surgawi yang Paulus katakan dalam bagian ini. Makanya dikatakan di situ apa? Dan berlari-lari, artinya Bapak Ibu Saudari. Ini sprint. Dia tahu ini. Itu makanya Paulus dalam hidupnya cepat sekali bertumbuh. Dan ini kunci keberhasilan. Kejar panggilan surgawi. Bapak Ibu Saudari mau bertumbuh, kejar panggilan surgawi. Kejar panggilan surgawi. Kejar, lakukan. Anda tahu nggak, ada 5 mahkota Tuhan siapkan untuk kita. Itu paling tidak. Tahu nggak? Nanti saya khotbahkan ya, tahun 2022. Supaya Anda dan saya tahu, upah kita itu ada. Ini ada upahnya loh Bapak Ibu. Ini kata kerja ini semua.
tujuan itu yang kita lakukan hari ini, itu semua ada upah Tuhan siapkan. Ada yang disebut dengan mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. Pernah dengar? Nanti saya akan khotbahkan itu di tahun 2022 ini. Tetapi Anda dan saya harus tahu, setiap kali kita fokus berkomitmen kepada tujuan itu, Tuhan siapkan sesuatu untuk hidupmu dan hidupku. Amin. Tuhan mau kita bertumbuh. Ya, jangan goyah. Memperoleh hadiah. Ya, Tuhan tuh siapkan dong, nggak main-main. Saya sampai hari ini Bapak Ibu Saudari, saya lihat sampai hari ini saya, ya, lebih kurang saya 14 tahun melayani Tuhan. Orang-orang yang berkomitmen kepada Tuhan, hidupnya itu nggak pernah Tuhan biarkan. Amin. Nggak dibiarkan gimana, Boksu? Nggak dibiarkan sendirian. Tuhan akan tolong, Tuhan akan sertai, Tuhan akan jamin hidupnya. Anda percaya enggak? Ini janji Tuhan. Tuhan nggak pernah membiarkan saudara. Boksu, ini kadang-kadang ya, pendeta, aku melayani Tuhan tapi nggak dihargai dia. It's okay. Tuhan menghargaimu. Amin. Kadang kan kita gitu ya, waktu lagi melayani, lalu ada orang, ya biasalah kalau, ya kadang-kadang kan namanya, ya ada aja yang nggak di sini ya, di sini aman ya, MBC aman semua, amin. Ya nggak di sini nih, tempat lain gitu. Tapi nanti kalau di tempat lain saya bilang nggak di sini, di MBC. Nggak lah. Ya biasa ada aja orang yang ngomong, ya udah capek-capek, ya udah banting tulang, apalagi bingung mau dibanting gitu kan. Tapi ada aja orang yang masih komen negatif. Nggak apa-apa, it's okay. Kita juga pernah gagal kan dalam lidah kita. Tetapi apapun itu, kita harus tahu, kita melayani Tuhan. Jadi jangan mundur, amin. 2022, saya rindu saudara dan saya kejar panggilan surgawi. Kejar. Kejar. Lari. Udah lari belum? Udah sprint belum? Atau kayak keong jalannya? Gini ya. Nggak ada lari orang begini kan? Gini gitu. Ada nggak orang jatuh cinta? Ya, jatuh cinta terus gitu kan? Lambat gitu kan? Ya, nggak ekspresif gitu. Orang jatuh cinta tuh ekspresif ya. Dia berlari gitu, inisiatif. Ada satu usaha, ada satu perjuangan. Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itu yang mendorong saya dan saudara akan kuat di 2022. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, saya rindu hari ini pemusik di situ aja. Gak usah pakai musik. Saya rindu hari ini saudara dan saya ambil waktu. Apa yang menghambat saudara untuk bisa berlari kepada Tuhan? Dosa? Kegagalan masa lalu? Engkau menyimpan kesalahan orang lain? Mungkin sifat kritismu yang cenderung negatif? Atau apa sih hari ini yang membuat saudara jadi lambat betul bertumbuh? Saudara hari ini yang juga di rumah, ambil satu waktu ya, ambil satu waktu di hadapan Tuhan. Ya, saudara ambil satu waktu di hadapan Tuhan. Saudara pikirkan di hadapan Tuhan, apa yang paling membuat saudara tidak bertumbuh. Saudara ambil waktu. Berdoa di hadapan Tuhan, ambil waktu. Sehingga saudara bisa menemukan apa yang menjadi satu kegagalan-kegagalan itu, lalu hal itu menghambat saudara untuk bisa bertumbuh dengan Tuhan. Saudara ambil waktu. Berdoa sama Tuhan, hari ini minta ya Tuhan yang tolong saudara. Minta hari ini Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara. Ambil waktu ini saudara, saudara berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong saudara. Kalau saudara menyimpan kesalahan orang lain, suamimu, istrimu, anak-anakmu, kalau saudara tahu, kalau ngeliat kali, ingat orang itu saudara, langsung tensi saudara naik. Jantung saudara berdebar dengan lebih cepat.
Kalau setiap hari saudara mungkin ya ngalamin mimpi buruk atau ada hal-hal yang buat saudara kayaknya kok gini ya. Tiap kali kalau ingat dia aku terganggu hidupku. Saudara, hari ini, waktu ini saya rindu saudara minta Tuhan kuatin saudara. Kalau Roh Kudus dorong kau untuk mengampuni dia, ampuni. Katakan, Tuhan, aku mau mengampuni dia. Tuhan, aku mau melepaskan. Saudara, jangan biarkan apapun juga menghalangi engkau dari engkau bertumbuh kepada Tuhan. Jangan apapun juga yang menghalangi engkau dari engkau bertumbuh, kenal dekat dengan Tuhan. Saudara harus betul-betul hari ini ngalamin. Ini kerinduan saya dan doa saudara. Mungkin tuh papamu, mamamu, calon mertuamu, siapapun, kokomu, cecemu, adekmu, teman rekan kerjamu, rekan bisnismu, siapapun. Atau mungkin di dalam gereja ini saudara. Saudara, hari ini jangan biarkan apapun juga menghalangi engkau. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu hari ini kami bertemu kembali di dalam kasih-Mu. Hari ini kami rindu kami ngalamin Tuhan yang hidup. Hari ini kami rindu kami boleh bertumbuh, berkembang di dalam kasih, di dalam anugerah-Mu. Bawa kami Bapa untuk semakin hari semakin bertumbuh di dalam anugerah-Mu. Bawa kami semakin hari untuk semakin bisa hidup mengasihi Tuhan dan sesama. Di 2022 ini kami mau lebih lagi kenal Tuhan. Kami mau maju Tuhan. Kami mau fokus hidup kami, mengarahkan hidup kami kepada panggilan surgawi itu. Oleh karena itu hari ini Tuhan, Kau mampukan setiap kami. Kau tolong setiap kami. Kau tolong kami untuk bisa bertumbuh di dalam anugerah-Mu. Berkati semua jemaat Tuhan di tempat ini. Berkati semua jemaat-Mu yang ada di rumah. Supaya bersama-sama kami mau mengarahkan hidup kami untuk dengerin panggilan Tuhan. Melakukan tujuan pelayanan ini untuk memuliakan nama-Mu. Menyenangkan hati-Mu Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu Bapa. Kami percaya di 2022 ini kami akan mengalami kemenangan. Kami akan mengalami sukacita. Kami akan mengalami kemerdekaan. Kami akan mengalami kebebasan. Kami akan mengalami kuasa yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini engkau buka hatimu. Jangan andalkan cara berpikirmu sendiri. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anak-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, pendampingan dari Allah Bapa Kudus, itulah yang memberkati kita semua, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya Aku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berteriaklah dari dalam hatimu, berserulah kepada Tuhan, katakan, ya Tuhan,